Salam revival, salam kebangkitan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Hari ini Minggu 13 Agustus 2023. Kita sedang bersama-sama mengikuti ibadah raya dari BMC yang ada di New York secara online. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebelum kita mulai ibadah ini, saya sudah ngobrol dengan saudara kita Wandi Liu, di mana beliau hari Senin kemarin menjalani operasi pembuluh darah yang ada di belakang telinganya, ya. Dan puji Tuhan, operasinya sudah berjalan dengan baik dan sekarang tinggal dibutuhkan yang namanya recovery, ya. Mari kita akan arahkan tangan kita kepada saudara Wandi Liu. Kita akan satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Wandi Liu ini. Kalau Tuhan sudah tolong dalam operasi pada hari Senin kemarin, sehingga berjalan dengan baik, Tuhan sudah pakai dokter, alat-alat medis, paramedis, obat-obatan, semuanya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong operasi dari saudara kami ini. Kami percaya recovery-nya, penyembuhannya, juga Engkau yang akan campur tangan seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, maka Tuhan pula yang akan menyelesaikannya, menyertainya sampai tuntas. Sehingga Tuhan, Wandi mengalami kesembuhan yang sempurna, tidak ada lagi yang timbul akibat daripada operasi ini. Bahkan Tuhan anugerah kekuatan, panjang umur, karunia menikmati hidup ini. Pakai Tuhan kehidupan Wandi ini untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara kita Wandi Liu, ya, beliau adalah salah satu pelayan Tuhan yang aktif dan setia untuk melayani kita secara online, ya. Saya percaya setiap doa-doa kita yang sudah kita panjatkan untuk saudara kita Wandi Liu, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab, ya. Saya teringat bagaimana secara online kita juga bersahati berdoa untuk saudara kita Stephen, ya. Stephen tadi yang memimpin kita berdoa untuk firman Tuhan. Waktu itu di zaman pandemi COVID di sekitar tahun 2020, bagaimana di New York itu terjadi sesuatu yang sangat mengerikan karena New York ini adalah epicentrum daripada COVID-19 pada waktu itu. Roommate, ya, teman satu apartemen daripada saudara kita Stephen meninggal dunia karena COVID-19. Dan karena roommate, teman satu apartemen, memakai dapur yang sama, kemudian kamar mandi yang sama. Dan saudara kita Stephen kemudian juga terpapar COVID-19 dan keadaannya cukup kritis pada waktu itu. Saya ingat bagaimana ketika kita semua sepakat berdoa secara online, ya. Hari itu mujizat terjadi dan saudara kita Stephen, Tuhan anugerahi kesembuhan, ya. Dalam kesaksiannya saudara Stephen berkata, ketika seluruh jemaat berdoa secara online, maka kemudian dia merasakan hadirat Tuhan, kemudian bisa keluar keringat dari tubuhnya. Dan hari itu Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, dan hari ini boleh bersama-sama dengan kita, ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, meskipun ibadah kita secara online, ya, Tuhan itu hadir. Alkitab bilang kalau Tuhan ditinggikan, maka Tuhan itu hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, dan kehadiran Tuhan akan menjadikan segala-galanya menjadi baik. Nah, hari ini sebelum saya melanjutkan aktivitas saya pada pagi hari, saya menerima
SMS atau lebih tepatnya WA ya dari mentor saya, di mana waktu saya bertobat untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Caleb Kiantoro ya dari kota Surabaya. Beliau mengirimkan sebuah teks melalui WA, dikatakan begini, bahwa ada seorang yang bernama Dr. Ron Jenson. Beliau adalah penulis buku yang terkenal dari Los Angeles ya, dari LA. Dalam disertasinya untuk mengambil gelar doktoralnya, maka Dr. Ron Johnson ini mempelajari tentang kehidupan orang-orang Kristen. Nah, salah satu yang didapatkan begini, banyak orang Kristen bergairah untuk beribadah. Banyak orang Kristen kemudian terlibat dalam pelayanan. Didapati banyak orang Kristen juga suka menyembah dan memuji Tuhan ya. Tetapi ternyata cuma sampai di situ saja. Ternyata tidak banyak orang Kristen yang kemudian melakukan firman Tuhan. Jadi kekristenan cuma sampai batas segitu saja. Maka itu tadi statement yang dibacakan oleh saudara kita Stephen, biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, di mana-mana ketika ditanyai oleh orang, ya, mulai dari dulu sampai sekarang, ketika ditanya sama orang apa yang paling sulit dari kekristenan itu, maka saya nggak usah berpikir lagi. Saya bilang yang paling sulit dari kekristenan itu adalah melakukan firman Tuhan. Maka itu di dalam kitab Yakobus dikatakan begini, orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya itu sama dengan orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahwa firman-Nya itu tidak berat untuk dilakukan ya pada zaman Perjanjian Baru. Mengapa tidak berat untuk dilakukan? Karena ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Yang saya maksudkan mau tidak mau, apakah kita mau ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan atau tidak? Ya, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik ke sorga, maka kemudian Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus disebut Parakletos. Roh Kudus disebut sebagai Roh Penolong. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka itu saya bersyukur hari ini teman saya mengingatkan kembali mentor saya untuk bagaimana kita untuk terus selain punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan, tapi kita juga melakukannya secara konsisten. Ya, dalam Alkitab Perjanjian Lama dengan jelas-jelas ditulis begini, diperincikan dengan begitu perinci dan disingkat begini: barang siapa melakukan firman Tuhan, barang siapa taat kepada firman Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Tapi barang siapa tidak melakukan firman Tuhan, yang ada adalah kutukan daripada Tuhan. Ya, hidup ini banyak sekali pilihan, ya, apalagi di zaman modern ini. Kalau dulu di zaman kuno kita nggak bisa milih terlalu banyak. Contohnya, ya, zaman saya masih kecil, saya ingat waktu pertama kali papa saya beli televisi ya di Indonesia, itu nggak ada pilihan, yaitu pilihannya cuma satu channel dan warnanya hitam putih, ya, tinggal milih mau nonton atau enggak, ya.
Hari ini Bapak Ibu sekalian pilihannya banyak banget ya. Kemudian apa? Televisinya, channelnya banyak banget, ribuan Bapak Ibu sekalian ya. Belum lagi kita bisa nonton melalui sosial media ya. Nah, kembali dalam hidup ini kita itu bisa memilih apa saja sesuka hati kita, tapi kita tidak bisa memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Sekali lagi, kita bebas untuk memilih apa saja, tapi kita tidak bisa memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Waktu saya traveling ke Indonesia bulan yang lalu, ya, saya ketemu dengan banyak keluarga, saya ketemu dengan banyak komunitas, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak ketemu dengan kelompok, ya maaf, ada orang-orang yang beruntung dan ada orang-orang yang kurang beruntung. Maksud saya begini, ada orang-orang yang miskin, yang hidupnya menderita, saya juga ketemu dengan orang-orang bagaimana mereka diberkati. Maka itu saya suka sekali bilang begini, untuk menjadi kaya, ya, secara uang, untuk menjadi kaya, Bapak Ibu sekalian, ya, itu kita nggak perlu Tuhan, ya. Sekali lagi, untuk menjadi kaya nggak perlu Tuhan, nggak perlu mengandalkan Tuhan, karena Amsal 10 ayat yang keempat dengan jelas berkata, kalau kamu rajin, kamu jadi kaya. Ya, saya ingat bagaimana waktu keluarga kami, saya ini kan dari keluarga ateis, keluarga nggak kenal Tuhan, nyembah berhala, Bapak Ibu sekalian ya. Papa mama saya perginya ke dukun, ya. Papa mama saya rajin kerja dan rajin pergi ke dukun, Bapak Ibu sekalian. Mereka juga punya uang loh, Bapak Ibu sekalian ya. Maka itu kalau kemudian jadi orang Kristen banyak uang, jangan petentang-petenteng, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua ya, saya ketemu juga dengan kelompok-kelompok nggak percaya Tuhan, ya, nggak percaya dengan dukun-dukun. Mereka kerja dengan kekuatannya sendiri, kerja, ya kan? Mereka juga punya banyak uang. Maka itu kalau ada orang Kristen bilang gini, ayo ikut Tuhan, nanti kamu bisa kaya, diberkati oleh Tuhan. Saya bilang orang begini mainnya kurang jauh, seperti kata dalam tempurung. Maka itu jangan pernah ngajak orang ke gereja atau ikut ibadah kita supaya diberkati, ya. Tapi puji Tuhan, saya ketemu dengan orang-orang yang bilang begini, aduh Pak, aku ini ada seperti aku ada hari ini, itu bukan kuat dan gagahku Pak, itu karena Tuhan. Nah, ini persis yang ditulis di dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Saya pernah cerita tentang teman sekolah saya. Teman sekolah saya itu nakalnya luar biasa, ya kan? Nakal banget. Dan kemudian dia setelah lulus SMA dan dia kuliah dan lain sebagainya, dia bekerja dengan kekuatannya sendiri. Nggak pakai Tuhan, nggak pakai berhala. Dia percaya dengan kemampuan dan kepintarannya. Akhirnya teman saya ini berhasil loh, punya pabrik yang cukup besar di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang luar biasa begini, waktu dia dalam perjalanan, ya, sedang keliling komplek perumahannya yang mewah dengan memakai mobil mewah, dia itu tiba-tiba sadar begini, aduh, aku ini dulu nggak punya apa-apa loh, sekarang kok aku punya rumah mewah, mobil mewah, punya pabrik yang besar. Dia ingat gini, ini semua karena Tuhan. Dan kemudian dia ingat bagaimana dulu waktu sekolah bersama-sama saya di SMA itu kan tinggal di asrama. Kami di asrama itu diajar secara rutin, ya, didisiplin
untuk setiap hari pergi ke gereja, Bapak Ibu sekalian. Jadi di asrama kami ada gereja. Dan kemudian teman saya ingat, wah ini kalau bukan Tuhan, ya saya nggak bisa begini. Dan hari itu teman saya membuka hatinya dan dia cari Tuhan. Dan hari ini pun dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, kita ini beruntung loh jadi orang yang percaya. Karena Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita ini adalah orang-orang yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan, yang mau membuka hati kita untuk Tuhan, sehingga kita dipilih oleh Tuhan. Ya. Maka itu pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, juga pesan untuk diri saya sendiri, yaitu sekali Tuhan, tetap Tuhan. Amin. Setialah terus kepada Tuhan. Kembali tadi bicara soal kekayaan, soal duit, soal harta, ya. Mazmur 73, aduh itu keren banget Mazmur 73. Saya suka sekali membaca Mazmur 73. Mazmur 73 bilang gini, orang fasik, ya, orang fasik, orang nggak takut akan Tuhan itu gemuk, sehat, tidak mengalami kesakitan manusia, dan yang luar biasa makmur loh, makmur, sejahtera, dan kaya raya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang nggak dalam Tuhan, mereka baik-baik saja. Jangan heran, Bapak Ibu sekalian, baca lagi Mazmur 73. Saya selalu katakan begini, bahwa kalau ada orang-orang jauh daripada Tuhan, orang nggak melakukan firman Tuhan, kalau sampai hari ini itu baik-baik saja, itu artinya apa? Tuhan sedang memberi kesempatan kepada orang itu untuk bertobat. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan itu bukan kebinasaan, tapi yang dikehendaki Tuhan dari orang-orang percaya adalah pertobatannya. Ya, Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib karena cinta dan kasih-Nya kepada kita. Ya, Dia ingin supaya kita semua mati masuk surga. Maka itu Tuhan itu membawa surga ke muka bumi ini. Agar supaya apa? Agar supaya kita ini semuanya bisa masuk surga. Jadi tentang kehidupan ini, please, jangan bicara lagi soal uang, dan uang. Karena uang itu bisa didapat, nggak perlu mengandalkan Tuhan. Tapi bagaimana yang kita harus renungkan, apakah hidup kita ini mengasihi Tuhan? Apakah hidup kita ini menghormati Tuhan? Apakah dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita, atau kenapa masih hari ini diizinkan Tuhan hidup, kita harus merenungkan dan kita harus menyadari bahwa semuanya karena Tuhan mencintai kita. Ya, saya sangat diberkati dengan minggu-minggu terakhir ini. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusman Swardana, ya, di dalam ibadah doa pagi dengan khotbahnya yang berjudul Free Will. Nanti saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya di YouTube channel dari Gereja BMC New York, ya. Pak Yusman sampaikan begini, luar biasa, saya mendapatkan berkat itu. Itu Pak Yusman cerita tentang yang namanya Nabi Salomo. Salomo itu jelas-jelas ditulis oleh Alkitab bahwa nggak ada orang yang berhikmat seperti Salomo, ya, sebelum dan sesudahnya. Jadi Salomo itu hikmatnya luar biasa, ya. Tapi lihat coba, ya, Salomo itu istrinya 700, kemudian gondeknya 300. Jadi meskipun Salomo punya hikmat yang luar biasa, tapi dia
ternyata dia memilih untuk tidak hidup di dalam hikmat. Dia lebih menuruti emosi dan nafsunya, ya. Sehingga ayat-ayat selanjutnya kalau kita pelajari tentang Salomo, maka dikatakan hati Salomo ini lebih terpikat untuk memuaskan hawa nafsunya. Wah, saya itu sangat diberkati dengan khotbah ini, ya. Bukankah banyak di antara kita yang beruntung bisa sekolah, bisa menyelesaikan SMA, kemudian ngambil gelar S1, S2, bahkan sampai bisa mencapai gelar S3, ya. Pinter, pinter. Saya senang sekali lihat anak-anak sekarang pinter-pinter. Tapi mari please, biarlah kepinteran itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sebab nggak ada kepinteran itu yang tidak dianugerahi oleh Tuhan. Hari Kamis kemarin dalam acara Worship from Home, ya, Pastor Ruben Ong, wah, sampaikan sesuatu yang luar biasa. Dia mengutip dari kata-kata Billy Graham, dibilang begini, ya kan? Kalau uang itu hilang, ya, itu masih bisa dicari, ya. Uang hilang masih bisa dicari. Kalau kesehatan hilang, juga masih bisa kita cari, minum vitamin, berobat, ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Tapi disampaikan hari Kamis itu, kalau karakter hilang, sekali lagi, kalau karakter hilang, maka habislah semuanya. Maka itu lihat Bapak Ibu sekalian, ya, saya pernah sampaikan begini, kepinteran, talenta, karunia, ya, itu bisa membawa orang cepat kepada posisi di puncak. Kepinteran, kepandaian, kerajinan, talenta, dan lain sebagainya cepat bisa membawa orang ada di puncak. Tetapi hanya karakter yang bisa mempertahankan orang tetap di puncak. Karakter itu apa? Karakter itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang percaya yang namanya karakter adalah berlaku benar tanpa pengawasan. Ada orang maupun tidak ada orang, dia tetap berlaku benar. Ada CCTV maupun tidak ada CCTV, ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat, dia tetap cinta Tuhan, dia hormat akan Tuhan, dan dia tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus atau menyimpang daripada firman Tuhan. Nah, di bulan Agustus ini, subtema daripada gereja BMC New York adalah the power of unity, ya, kuasa daripada kesatuan. Kita tahu tema besar kita di tahun 2023 ini adalah revival, ya. Jadi kalau kita mau mengalami revival, kita mau mengalami sesuatu yang ajaib dalam hidup kita, ya, saya sudah sampaikan dalam kerohanian, dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam karakter, di dalam kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan hal-hal yang lain. Maka itu bulan Agustus ini membawa kita bahwa semua itu bisa dicapai dengan yang namanya unity atau kesatuan, ya. Kesatuan itu harus dimulai dari dalam rumah masing-masing. Jadi sekali lagi, kesatuan itu harus dimulai dalam rumah masing-masing. Dr. Edwin Louis School, tokoh pria sejati, dia bilang begini, ya kan? Kalau kemudian suami-suami itu hidupnya takut akan Tuhan, ya, maka dia akan memiliki keluarga yang kuat. Kalau keluarga itu kuat, maka gereja itu akan kuat. Kalau gereja itu kuat,
maka negara atau bangsa itu jadi kuat. Hari ini kita ada di bulan Agustus, di mana secara khusus kita yang lahir di Indonesia, kita tahu bahwa 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Ya, 17 Agustus nanti beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengikuti beberapa penyuluhan ketika ada di Indonesia ya, penyuluhan kebangsaan. Yang ditakutkan oleh para pemimpin di Indonesia. Sekali lagi, yang ditakutkan oleh para pemimpin di Indonesia adalah apakah masih bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Apakah masih bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-100? Apakah masih bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-150, ke-200, dan selanjutnya. Sebab menurut sejarah, dulu Indonesia punya kerajaan yang hebat. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, ini sedikit pelajaran sejarah. Dulu kita punya kerajaan Mojopahit. Ya, kerajaan Mojopahit yang hebat, yang terkenal di seluruh dunia. Tapi sekarang kerajaan Mojopahit nggak ada lagi. Kenapa? Karena terpecah belah. Maka itu simbol atau moto atau visi daripada negara Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah yang disebut dengan unity. Unity itu bukan keseragaman, ya. Kita ini semua yang ada di gereja BMC ini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel maupun yang kita yang ibadah secara onsite, kita ini berbeda. Warna kulit kita berbeda, latar belakang kita berbeda, logat kita berbeda. Kita semuanya berbeda. Tinggi tubuh kita berbeda, mata kita berbeda, yang kita makan juga berbeda, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi yang penting begini, apakah perbedaan-perbedaan itu membuat kita kemudian tidak bisa bersatu? Ya kan, jangan sampai itu terjadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan doa-doa saya untuk keluarga, saya selalu suka berdoa begini, mengutip dari apa yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, bahwa biarlah anak-anakmu ini memiliki keluarga atau pernikahan yang ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya dalam keadaan rukun dan harmonis. Karena saya ketemu sekarang banyak keluarga Kristen, bukan banyak, tapi ada keluarga Kristen ya yang tidak bercerai, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi keluarganya tidak berbahagia, tidak ada yang mengalami keharmonisan. Nah, keluarga seperti ini, kata Edwin Louis Cole, itu adalah keluarga yang sedang menikmati atau mengicipin yang namanya neraka. Ya, kembali, kesatuan itu harus dimulai dari dalam rumah masing-masing. Bagaimana seorang suami dia mengasihi istrinya sendiri, ya kan? Baik ada orang maupun tidak ada orang, ada anak-anak yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Kemudian bagaimana seorang suami menghormati, seorang istri menghormati suaminya sendiri. Ada anak-anaknya yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Ada orang maupun tidak ada orang. Ya, kalau antara suami istri ini bisa melakukan yang namanya unity, seperti kata Alkitab, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh siapapun juga, maka mereka akan memiliki keluarga yang unity, yang kuat. Ya, sehingga apa? Ketika ada di gereja,
mereka juga gampang untuk melakukan unity. Meskipun di gereja, ya saya selalu bilang begini, bahwa gereja itu bukan tempat orang baik, bukan tempat orang sempurna, tapi gereja itu adalah tempat orang yang berdosa. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan cari orang baik, tapi cari orang yang berdosa. Untuk apa? Agar mereka diselamatkan. Maka itu kita mesti bersyukur kalau di gereja melihat ada orang-orang berdosa masih pergi ke gereja. Karena mereka sedang menyadari bahwa mereka butuh yang namanya keselamatan. Karena di gereja itu adalah tempat orang-orang yang berdosa yang sedang digodok, diproses untuk masuk dalam kesatuan. Maka kalau terjadi gesekan, ya itu nggak menyebabkan orang kemudian keluar gereja atau pindah gereja. Mengapa? Karena dia sudah menang di dalam keluarga dan rumah tangganya masing-masing. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12 ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita, mari kita mulai mewujudkan yang namanya unity, mulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Sehingga ketika unity itu terjadi di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing, ketika kita ada di gereja, kita ada di marketplace, kita juga kemudian mudah untuk melakukan unity. Ya, nanti pada kesempatan yang lain, yang saya maksudkan unity adalah unity dengan disertai takut akan Tuhan. Ingat, unity itu bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu adalah firman Tuhan. Ya, ini jangan sampai sesat, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nanti mau nyolong, ya kan? Unity. Mau berbuat dosa, unity. Katanya temanya unity. No. Unity itu bukan segala-galanya. Nomor satu segala-galanya, saya selalu katakan Tuhan itu harus nomor satu. Bukan nomor sepatu. Ya kan? Jadi unity itu adalah bagian yang lain. Jadi yang saya maksudkan unity adalah unity sesuai dengan firman Tuhan. Indonesia, kita sudah belajar dari sejarah, 350 tahun ada di dalam penjajahan. Mengapa penjajah bisa menjajah Indonesia sampai 350 tahun? Karena tidak ada yang namanya unity. Penjajah pada waktu itu memakai satu teori yang sangat terkenal waktu kita sekolah diajar yang namanya divide and impera. Artinya apa? Dipecah belah, diadu domba satu dengan yang lainnya. Alkitab bilang begini, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, iblis itu nggak suka yang namanya orang-orang Kristen bersehati, orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, orang-orang Kristen yang cinta akan Tuhan, orang-orang Kristen yang taat akan Tuhan itu untuk bersatu. Iblis paling nggak suka seperti itu. Ya kan? Iblis nggak keberatan kita rajin ke gereja, iblis nggak keberatan kita pelayanan, iblis nggak keberatan kita memuji Tuhan. Iblis keberatan ketika kita takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam unity. Bagaimana kemudian ketika akhirnya bangsa Indonesia menyadari kesalahannya selama 350 tahun. Bapak Ibu sekalian, jangan buat salah terlalu lama.
350 tahun itu lama banget, ya kan? 350 tahun. 3,5 tahun juga lama banget, ya kan? 3,5 tahun. 3,5 bulan juga lama banget. Maka itu kalau buat kesalahan, segera sadar dan kembali kepada Tuhan. Ketika bangsa Indonesia sadar akan kesalahannya, mereka kemudian unity, mereka bersatu. Terjadilah 17 Agustus 1945. Indonesia mengalami yang namanya kemerdekaan. Dan puji Tuhan, nah, tahun ini kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau unity itu dimulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing, hubungan suami istri, orang tua dan anak itu kemudian menjadi satu kembali, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati. Maka seperti yang ditulis di dalam Mazmur 133, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan begini, di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, kesitulah berkat-berkat Tuhan diperintahkan untuk dicurahkan. Sekali lagi, kalau bicara soal berkat, saya nggak bicara soal duit, Bapak Ibu sekalian ya. Berkat itu bisa bicara tentang damai sejahtera, berkat itu bisa bicara tentang ketenangan batin, berkat itu bisa berbicara tentang bagaimana kita menikmati sorga di bumi dan mati masuk sorga. Sebab ketika kita ini ya terjadi gesekan, kemudian saling membenci, nggak bisa mengampuni satu dengan yang lainnya, pahit hati satu dengan yang lainnya. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu tidak berkenan loh di hadapan Tuhan. Dalam surat Yohanes dikatakan orang yang membenci itu sama dengan pembunuh manusia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mengusahakan persatuan, dan persatuan atau unity itu dimulai dari dalam keluarga atau rumah tangga kita masing-masing, ya. Nah, hari ini itu aja yang saya akan sampaikan. Nanti karena ini 3 minggu berturut-turut saya akan menyampaikan firman Tuhan, maka saya sampaikan masalah unity ini secara berturut-turut. Saya sudah siapkan bahan khotbah selama 3 minggu ini bicara soal unity. Karena saya kepengen Bapak Ibu sekalian menjadi seperti apa yang Tuhan ingini. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, hamba-Mu selesai berkata-kata. Engkau yang berfirman seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu. Engkau kepingin supaya kami, suami istri, orang tua, anak, menjadi satu. Engkau juga kepingin agar supaya kami dengan komunitas orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan kami juga menjadi satu. Hidup di dalam kerukunan, saling mengampuni, saling memaafkan, menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya. Biarlah dengan pertolongan dan kemampuan daripada Roh Kudus itu terjadi atas setiap kami jemaat Tuhan yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri ibadah kami serahkan juga ibadah on-site nanti malam jam 6 di Gereja Rego Park, baik ibadah raya maupun anak-anak sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau campur tangan, Engkau beracara sedemikian rupa, sehingga setiap anak-anak-Mu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan membawa setiap kami untuk semakin mengenal dan semakin menghormati dan mencintai Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini dalam ibadah online. Tuhan, kami percaya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapak. Hari ini Tuhan kami melepaskan berkat
atas setiap anak-anak-Mu. Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada kami semua. Sinari kami dengan kemuliaan dan kasih-Mu, sehingga kami terus ada hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang mencintai kita melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah, dan Tuhan menggenapi firman-Nya, yaitu menyertai kita sampai selama-lamanya. Sehingga perjalanan hidup kita seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.